Hello sob semuanya, selamat datang kembali tentunya ya dalam konten serunya sepak bola bersama gua Nune. Sambil menunggu pertandingan antara Bali United versus PSM Yogyakarta, saat kalian gua ajak untuk kembali menyaksikan masuk ke dalam konten serunya sepak bola. Konten kali ini sebetulnya seharusnya dibuat atau diupload sebelum konten pembahasan Persib kemarin, yang tentunya sebelum konten kali ini, tetapi karena lain hal jadi baru sempat dibuat, akan sesegera mungkin diupload untuk kalian semua. Yaitu Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan 2 kali beruntunnya kali ini oleh tim papan bawah Persija Jepara. Ya, sementara dengan kekalahan ini Persebaya Surabaya terakhir gue lihat peringkat, Persebaya masih peringkat 5 namun gagal mendekati Malut ataupun gagal menyalip Malut. Pasalnya ya Malut akhir-akhir ini juga dia lagi nggak konsisten kan. Terus ya Persebaya gagal memanfaatkan hal tersebut, sedangkan Persija Jepara dia berada di zona degradasi, urutan ranking berapa, 17 apa 16 ya, 16. Sekarang naik 1 peringkat kalau tidak salah, jadi tapi masih 3 tim terbawah. Persija Jepara masih belum keluar dari zona degradasi, tapi ya cukup berpengaruh lah dengan kemenangan kali ini. Oke. Di pertandingan kita masuk ke dalam pembahasan pertandingannya sob. Di pertandingan Persija Jepara versus Persebaya ini, kalau kalian yang benar-benar mengamati, kalian nonton ya Persebaya, sorry to say, bonek mania, para bonek dimanapun berada, gue bilang ya emang benar-benar layak kalah gitu. Oke lah, peluang pertama dihadirkan oleh Persebaya yang mengancam banget lewat tendangan bebas, dan tendangannya di bola di drop ball, terus berhasil mendarat di kaki pemain Persebaya lagi dan berhasil diblok oleh pemain Persija, terus dibalas tendangan bebas juga oleh pemain Persija, namun arahnya masih tepat pada pelukan Hernando Ari, karena syutingannya juga masih kurang, masih lemah gitu. Arahnya juga gampang banget dibaca oleh Hernando Ari. Sebelum itu Persija Jepara memakai formasi 4-2-3-1, sedangkan Persebaya Surabaya memakai formasi dengan 4-4-2. Selama beberapa kali Persebaya sering mengalami perubahan, terutama di atas pelatih barunya ini. Kan waktu itu di putaran pertama dia kencang banget tuh memakai formasi skema 4-3-3, cuman di bawah Bernardo Tavares ini sering berubah-ubah dan memakai formasi 4-4-2 sekarang dipakemkannya gitu kan. Ya Persebaya yang kuat banget, cukup kuat dengan skema reaksi football, serangan balik, mengandalkan kelemahan lawan ketika memanfaatkan kelemahan lawan ketika sedang menyerang. Namun kali ini gol pertama Persijap ya cenderung berkat kesalahan transisinya Persebaya itu sendiri, dan 2 kali kesempatan Persebaya pemainnya mengambil sekali, melakukan sliding yang seharusnya bisa mengcover dulu, membayangin dulu, memarking dulu, ataupun merebut biasa aja gitu sambil menunggu kesempatan gitu kan, menempel gitu. Ini terburu-buru mengambil sliding, padahal dia udah tahu transisinya udah ketinggalan, gawang udah kosong, udah terbuka, dengan dia sliding terus gampang banget dilewatin seperti itu. Dan ya resikonya seperti itu, ketika mudah dilewatin, pemain Persija Jeparanya juga dribble ya lumayan bagus, lumayan solid, ya gampang dilewatin pemain Persebaya yang 2 kali melakukan sliding itu, 2 orang tersebut. Dan dia sempat kebingungan tuh menahan-nahan antara dia mau ada pemain Persijap yang membuka ke kiri ataupun yang ke kanan. Momennya nyaris telat, nyaris hilang, namun dia dengan sadarnya langsung, kalau nahan waktu lagi bisa terlambat itu.
dan dengan sadarnya dia mengoper ke kanan dan sebetulnya siapa namanya? Hernando Ari mampu untuk menyulitkan yang mampu mau memblok ya ini gol Persijap yang pertama. Cuman apa namanya? Siapa namanya? Si yang pemain timnas U23 juga kelompok umur tuh dia kan melakukan sliding block juga, berniat baik juga melakukan halangan sliding block. Slidingnya membentur sutannya pemain Persija yang Persijap yang hilang keseimbangan, bisa dibilang membenturlah kaki pemain Persebaya ini yang melakukan sliding block juga sehingga bolanya malah masuk ke dalam padahal Hernando Ari bisa gue bilang udah mencoba menutup bolanya cukup baik gitu. Gol kedua Persijap lahir dari kesalahan marking dan man to man pemain Persebaya juga sih dari lemparan ke dalam, bola dipentalkan kembali dan didapatkan oleh pemain Persijap. Pemain Persijap itu melakukan cut inside ke dalam, dribble tekukan ke dalam. Padahal udah di marking dua orang itu. Dua orang itu gampang banget dilewatin sama yang terutama yang anaknya legenda Persebaya itu beberapa kali emang di pertandingan kali ini melakukan kesalahan sampai dia ya kartu merah. Gue bilang itu layak dia mendapatkan kartu merah. Balik lagi ke golnya tersebut dan dua orang itu gampang banget dribble itu seharusnya bisa satu mengcover satu clearance ataupun satu menutup orangnya pergerakan orangnya gimana gitu sehingga dua orang itu gampang banget gitu menyerah gampang banget dilewatin padahal sudah memarking atau menempel pemain Persijap itu dengan baik gitu dan emang sutannya juga bagus ke gawang Hernando Ari setelah lolos dari penjagaan dua orang tersebut pemain Persebaya gawang udah kebuka ruang tembak kebuka dibogem lah ke pojok gawang Hernando Ari dan Hernando Ari kesulitan ya gol kedua untuk Persijap Jepara. Terus ya si pemain Persebaya itu siapa yang dulu bekas pemain Persib Bandung ya layak dia mendapatkan kartu merah ada gerakan tangan yang masuk seolah-olah memukul dan itu bisa dibilang membahayakan lawan kategorinya dan ya layaklah itu mendapatkan kartu merah gitu. Di luar itu performanya di pertandingan ini dia juga lupa lagi gue nama pemainnya gue kebayang nih mukanya nih uh, di luar itu kemampuan permainannya di pertandingan kali ini emang kurang di dalam memarking lawan dalam membaca pergerakan lawannya juga dalam membantu defense juga oke. Terus gol ketiga golnya Persebaya berhasil memperkecil kedudukan tetapi lewat titik putih aja penalti kelas eksekusinya si Bruno ini sepanjang pertandingan juga pergerakannya berhasil dimatikan oleh pemain Persijap ada tuh gelandang bertahannya yang mampu mengcover Bruno bekerja dengan baik membuat Bruno tidak bisa berkreasi dengan gampang dengan mudah gitu membuat pergerakannya Bruno berhasil dibatasi juga dua Bruno yang biasanya menjadi otak permainan Persija benar-benar kesulitan benar-benar tidak mampu mengeluarkan permainan terbaiknya yaitu berkat kedisiplinan defense Persijap, berkat marking pemain Persijap, berkat zona defense pemain Persijap luar biasa kali ini defense pemain Persijap. Terus ya makanya gue bilang layak menang dari awal sob. Terus ya golnya Persebaya lewat ketika Galih Freitas ada injekan gue setuju banget itu pelanggaran itu foul sama kayak ketika Courtois lawan Osasuna kemarin juga melakukan injekan seperti itu ya itu juga mirip-mirip tuh pelanggarannya tuh seperti itu kepada si Galih Freitas atau siapa dan Bruno berhasil mengeksekusinya dengan baik yang golnya ketiga Persijap sih paling berkelas prosesnya bola dari tendangan free kick drop ball pergerakan itu nggak offset ya Sob ya nggak offset oke drop ball lalu dia melakukan dribble sprint nggak cepat gitu menikmati sambil di cover pemain Persebaya dia melakukan gocekan tarikan bola menipu pemain Persebaya dan berhasil habis itu memberikan passing umpan tarik cutback ke kotak penalti dan pemain Persebaya pemain asing Persijap yang berpengalaman tuh ada yang umurnya udah kalau nggak salah udah tua juga
dia muncul dari belakang marking pemain, dari penjagaan pemain Persebaya, dan muncul dari belakang untuk menyontek bola. Kelas prosesnya bagus, dan bola berhasil dimasukkan gol. Ya gue bilang ya, Persijap berkat disiplinnya, berkat defense yang bagus, berkat mematikan Bruno, berkat memarking Galih Freitas dengan baik, menjaga transisinya Persebaya, sehingga Persebaya tidak bisa memanfaatkan transisi yang selama ini menjadi keandalannya dia juga. Ya gue bilang ya layak lah menang. Oke sob, sekian untuk konten serunya kali ini. Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy, jangan lupa untuk makanya kalian semua gue ingetin subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola. Bye bye.